Shalom adik-adik. Iya, selamat hari Minggu adik-adik untuk kita semua. Selamat hari Minggu kakak, selamat hari Minggu adik-adik semua. Adik-adik, hari ini kita bertemu kembali di ibadah sekolah minggu. Yang minggu kita hari ini adalah Minggu Kantate dengan tema segala yang bernapas memuji Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita adik-adik, kakak mau kasih tahu ke adik-adik dulu aturannya. Nah kalau kita ibadah, kalau suaranya diapain ya kak? Dimatiin. Iya, dimatiin atau di mute. Nah nanti suaranya sudah di mute, kemudian adik-adik tidak ada yang sambil makan, Tiduran. Oh iya, tidak boleh sambil tiduran. Kita mau fokus sama Tuhan Yesus kita. Iya, betul kak. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita mau saat teduh sejenak. Adik-adik coba gimana ya kak posisinya kalau kita mau saat teduh kak? Lipat tangan. Ya, dilipat tangannya. Tundukkan kepala. Ditundukkan kepala. Tutup mata kita. Kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, kita akan nyanyikan pujian kita yang pertama. Kita mau bernyanyi dari lagu pujian Bertemu Dalam Kasih-Nya. Adik-adik boleh berdiri semuanya, yuk semuanya berdiri. Kita mau muji Tuhan dengan sukacita. Kita mau bernyanyi Bertemu Dalam Kasih-Nya. Dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Kita ulang lagunya sekali lagi ya adik-adik. Kita nyanyikannya dengan lebih semangat ya kan? Ya, betul. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus,
dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kita berdoa dan anak-anak mengikutinya. Ya Allah, kasihanilah orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Anak-anak sekalian, kita akan mendengar hukum Tuhan, yaitu dari hukum Tuhan. Bernyanyi. Nah, sebelum kita mendengarkan hukum Taurat kita, marilah kita menyanyikan pujian kita yang selanjutnya, Semesta Bernyanyi. Anak-anak sekalian, kita akan mendengarkan hukum Tuhan, yaitu dari hukum Tuhan yang ke-10 dan anak-anak mengikutinya. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki, atau perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Demikian hukum Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin.
Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan hukum Taurat. Sebelum kita pengakuan dosa dan mendengarkan ayat bulanan kita mau nyanyikan satu pujian kita, yaitu kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekarang damainya. Sekarang damainya seperti sungai ya adik-adik. Ya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu Adik-adik bangkit berdiri ya adik-adik. kasihnya seperti sungai di hatiku. Anak-anak sekalian, kita berdoa doa pengampunan dosa dan anak-anak mengikutinya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Anak-anak sekalian, kita akan membacakan ayat bulanan sebagai epistel di minggu kita hari ini, yaitu dari Titus bab yang ketiga, ayat yang kelima. Titus bab yang ketiga, ayat yang kelima. Sudah ketemu anak-anak? Sudah ketemu adik-adik? Titus 3 ayat 5. Ya. Yuk dibuka Alkitabnya. Ayo adik-adik. Kalau sudah ketemu kita membacanya bersama-sama ya. Kita mulai membacanya. 1, 2, 3. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan ayat bulanan kita. Nah jangan lupa adik-adik untuk mengingat ayat bulanan yang sudah diberikan. Dan dihafalkan ya Kak ya? Dan dihafalkan juga. Iya betul. Nah sekarang kita akan mengakui iman kita. Tetapi sebelum itu marilah kita menyanyikan pujian kita yang selanjutnya, Kerja Buat Tuhan. Adik-adik ayo bangkit berdiri ya. Ya, Nggak boleh bangkit males-malesan. berdiri ya. Silahkan. Ayo dek, berdiri. Kita berdiri, kita dengan sukacita memuji nama Tuhan. Kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan, selalu manis. Dia pikul salib, selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan, selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta
Tuhan selalu manis. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan lebih semangat ya adik-adik. Oke, Kak. Kerja buat Tuhan selalu manis. Dia pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Serahkan diri. Ngeri banget. Anak-anak sekalian, marilah kita mengaku iman kita dan kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan pengampun persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, silahkan duduk. Kita mau mendengar pengumuman. Buat kakak ada pengumuman kak hari ini? Oke. Adik-adik, hari ini awal bulan, ibadah awal bulan kita akan mengadakan perayaan ulang tahun yang untuk berulang tahun bulan 4. Iya, bulan April, betul Kak. Nah, kemudian hari ini kita ada apa satu lagi Kak? Coba lihat Kak di belakang kita. Ini apa nih? Jadi kita akan bagi hadiah untuk yang lomba hias telur bulan lalu. Nah, ini adalah piala, piagam, dan cenderamata dari kakak-kakak sekolah minggu untuk yang mengikuti lombanya. Nah, kakak-kakak akan ada yang mau menjelaskan tentang lomba tersebut. Silahkan Kak. Siapa Kak? Halo adik-adik yang di rumah. Ya, nah adik-adik seperti yang disampaikan Kak Tata dan Kak Denis, hari ini itu ada pembagian hadiah lomba menghias telur. Nah, kakak sudah mengundang perwakilan yang mendapatkan juara. Jadi ini seperti simbolisnya ya. Jadi adik-adik yang mendapatkan juara nanti akan dibacakan, tetapi nanti Gracia dan Cua akan mewakili untuk penyerahan hadiah dan pialanya. Adik-adik yang di rumah coba berikan emoticon love, emoticon tepuk tangan, atau emoticon perayaan ya. Jadi kita kasih selamat buat teman-teman kita, oke? Oke, sebentar. Nah, kakak panggil dulu ya. Jadi, kakak mau bacakan. Ya, kakak akan bacakan untuk pemenang-pemenangnya. Jadi, semuanya sebenarnya bagus-bagus ya, Kak ya. Bagus-bagus sekali. Nah, tapi ada beberapa yang harus
mendapatkan juara. Kakak akan bacakan untuk pemenangnya dari kelas Simon Petrus. Juara ketiga adalah Gareth Napitupulu. Yeay! Juara kedua adalah James Sinaga. Nanti juara-juaranya juga diberikan di kolom komentar ya. Juara pertama adalah deng 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 deng. Nggak ada musiknya ya. Miracle Napitupulu. Dan adik-adik yang lain akan mendapatkan hadiah juga. Ada Benaya, Timothy, dan Sanesa. Dari kelas Musa, juara pertama deng 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 adalah Joshua Sitorus. Karena orangnya ada di gereja, boleh maju ke depan, Dek. Iya, oke. Juara kedua adalah Shalom Lubis. Selamat buat Shalom Lubis. Juara ketiga adalah Shalomita Sinaga. Selamat adik-adik. Dan untuk Seul Sitorus juga akan mendapatkan piagam, akan mendapatkan medali dan juga hadiah. Untuk kelas Ruth dan Salomo, juara ketiga adalah Noel Sinaga. Dan juara kedua adalah Timothy Siahan. Juara pertama adalah Gracia Sitorus. Boleh maju, Dek? Boleh maju, boleh. Coba di sini. Iya. Nah, selamat buat adik-adik dan Agatha Sitorus dan Catherine Simatupang juga mendapatkan hadiah. Ya, mungkin penyerahannya boleh diserahkan kepada Amang Pendeta untuk adik-adik. Adik-adik yang di rumah berikan tepuk tangan ya, emotikon tepuk tangan. Selamat buat pemenang. Juara pertama ada Gracia Sitorus. Selamat. Piagamnya, Kak. Yes, selamat. Iya, hadiahnya aja, Kak. Hadiahnya. Iya. Dan juga adik-adiknya akan mendapatkan hadiah. Dapat hadiah. Iya. Iya, Mang. Yeay. Dan ada juga perwakilan aja, Kak. Nah, jadi nanti adik-adik yang di rumah yang menang tadi akan mendapatkan hadiah seperti ini. Iya, selamat. Bukan Mamang, ini simbol aja, Mang. Selamat ya. Ya, jadi nanti adik-adik dapat seperti ini ya. Selamat buat adik-adik, buat Cia, buat Joshua. Boleh duduk. Silakan duduk. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Kak Desi. Oke. Terima kasih, Kak Desi. Oke, terima kasih Kak Desi buat penyampaian hadiah untuk adik-adik sekolah minggu di lomba menghias telur di bulan April yang lalu. Nah, adik-adik, kita pasti akan ada banyak kegiatan-kegiatan nanti ke depannya. Semoga adik-adik semakin semangat ya untuk mengikuti semua kegiatan-kegiatan sekolah minggu, ya kan Kak? Oke. Adik-adik, mana punya putarnya? Adik-adik, sebelum kita doa syafaat, kita mau bernyanyi satu pujian kita, yaitu Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya, nyanyikan lagu ini sekali lagi adik-adik ya.
Oke, adik-adik, sekarang kita mau menaikkan doa syafaat kita. Tapi Kak Dewi mau ajak adik-adik ambil sikap berdoa yang baik dulu yuk. Yuk, ambil sikap berdoa yang baik. Kita mau sampaikan setiap permintaan kita kepada Tuhan Yesus. Sudah belum ya? Oke, adik-adik, kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Untuk setiap kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, hingga pada hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur, kami bersuka cita, karena kami dalam keadaan sehat, kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu, walau dari rumah masing-masing. Tuhan, terima kasih juga untuk nafas kehidupan, untuk umur yang Tuhan masih percayakan bagi kami semuanya. Bapa yang baik, di sini kami melaksanakan ibadah kami, biarlah Tuhan apa yang kami nyanyikan, apa yang kami suarakan, ataupun apa yang kami dengarkan, itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, kami akan menyampaikan permohonan-permohonan kami, terlebih kami mau minta ampun di hadapan-Mu Tuhan, sucikan kami dari setiap kesalahan dan dosa-dosa kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu yang kudus. Bapa yang baik di dalam kerajaan surga, kami mau berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami seluruhnya ya Bapa. Tuhan yang memberkati, memberikan kesehatan, memberikan umur yang panjang. Jika saat ini ada yang sedang sakit, biar Tuhan yang pulihkan. Tuhan juga yang memberkati tumbuh kembang mereka. Tuhan juga memberkati setiap pendidikan mereka. Tuhan yang memberikan sukacita kepada mereka, walaupun mereka dah harus belajar dari rumah saat ini. Bapak, kami juga mau berdoa buat seluruh orang tua kami, orang tua adik-adik sekolah minggu, orang tua dari guru-guru sekolah minggu, bahkan seluruh orang tua kami yang berada di sini. Tuhan yang memberikan kesehatan juga, memberikan panjang umur, memberkati setiap pekerjaan tangan mereka, membukakan pintu-pintu berkat bagi mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat kegiatan ibadah di gereja kami ini semuanya. Biar Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menguduskan semuanya ya Tuhan Yesus. Tuhan, apapun yang menjadi cita-cita adik-adik kami ini semuanya, biarlah Tuhan yang menggenapi, biar Tuhan yang menyiapkan segalanya buat mereka. Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami seluruhnya Tuhan, baik dari suasana kondisi bumi kami saat ini, kami percaya bahwa semuanya ada dalam kendali Tuhan. Tuhan mampu memulihkan agar kelak kami bisa melaksanakan setiap aktivitas kami seperti biasanya. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami, biar Tuhan yang menyempurnakan setiap permintaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Dewi. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelum itu adik-adik harus menyiapkan Alkitab, juga adik-adik harus menyiapkan hati dan pikiran adik-adik untuk mendengarkan firman yang akan diberikan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman, marilah kita memanjatkan pujian kita yang selanjutnya, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku.
bagiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Anak-anakku yang kekasih, untuk mendengarkan firman Tuhan kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa, terpuji nama-Mu, kasih-Mu beserta dengan kami hingga pagi ini. Kami boleh bersama dalam ibadah sekalipun lewat Zoom. Inilah kami anak-anak-Mu Bapa, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu ada untuk mendengarkannya. Dari Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Waduh, belum Mas, masih ada yang belum jawab. Shalom. Halo, itu dia. Ini baru pertama saya ini hadir bersama dengan adik-adik sekolah minggu ya. Nah, saya buka dulu maskernya ini. Nah, ini dia. Hai, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kurang kuat suaranya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Terima kasih. Untuk pagi ini, hari Minggu ini, firman Tuhan bagi kita tertulis dalam kitab Yohanes pasal 21 ayat. Yohanes berapa tadi? Ditutup suaranya. Kakak suaranya di mute, Kak. Kak, suaranya di mute, Kak. Amang. Suaranya jadi kedengeran gitu. Amang. Amang. Ayat berapa? Suaranya kedengeran. Ada suaranya ya. Belum kedengaran? Oke, coba. Saya akan bacakan ayat 16 sekali lagi, nanti anak-anak membacakannya ayat yang 17 ya. Adik-adik sudah semua membuka Alkitabnya? Sudah. Sudah, oke. Saya akan baca ayat 16, adik-adik akan baca ayat 17, kemudian saya akan baca ayat 18, dan kita bersama-sama ayat 19. Kita mulai. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi ketika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau keluar tempat yang tidak kau kehendaki.
Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Shalom anak-anak. Shalom. Apa yang tidak mengenal gembala? Nggak tahu. Tidak tahu. Ada yang tahu apa tugas gembala? Tugas gembala adalah menggembalakan domba-domba. Iya, pintar. Menggembalakan itu berarti apa? Menggembalakan domba. Berarti bagaimana? Berarti membawa dombanya ke padang gurun supaya dombanya dikasih makan. Habis itu membawa dombanya ke air yang bening supaya dombanya minum. Sudah sore, senja, membawa dombanya kembali ke kandang. Ya kan? Gembala. Itu dia. Jadi tugas gembala adalah membawa domba ke padang gurun supaya domba-dombanya memakan rumput yang hijau. Kemudian membawa domba-domba lagi ke air yang tenang supaya domba-dombanya semuanya minum. Kemudian sore membawa dombanya kembali ke kandangnya supaya bobo. Ya kan? Iya. Siapa di sini adik-adik yang tidurnya malam susah karena main gadget? Ada? Bisa. Harus dong. Ini kan ada HP bapaknya, ada HP mamanya, atau ada HP dari abangnya, atau kamu punya HP sendiri. Tapi kamu harus pintar-pintar membagi waktu. Jangan tengah malam curi-curi lagi membuka-buka HP untuk nonton. Ya. Karena HP ataupun laptop sekarang ini berguna untuk belajar. Kenapa? Karena kita kan masih PJJ, pembelajaran jarak jauh. Maka kalau ada HP, ada laptop, itu hanya dipakai untuk belajar. Oke, sekarang ini Amang tanya ini dulu. Siapa yang lebih sering memakai HP-nya untuk main game? Ayo, angkat tangan nih. Aduh, malu-malu dia tunjuk tangan. Siapa yang sering memakai HP-nya untuk main game? Nah, itu dia. Sekarang seperti ini. Kalau Tuhan mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku, katanya. Siapa yang menggembalakan? Ini adik-adik ini. Nah, ini adik-adik. Yang menggembalakannya siapa? Yang pertama adalah orang tua. Ya kan? Nah, kalau orang tua mengatakan, Joshua, cuci dulu piring. Terus dia bilang, aku aja yang disuruh mama ini. Coba. Ya kan, mamanya mau menggembalakan, mau mengajak kita supaya tahu apa pekerjaan di rumah. Maka dia bilang, Katrin, sapukan dulu rumah kita. Terus dia bilang, tunggulah dulu, Mak. Karena apa? Karena jari-jarinya masih di lensa HP jari-jarinya. Kenapa di lensa HP jari-jarinya? Main game. Terus kalau disuruh dia nyapu rumah, dia bilang, tunggulah, Mak. Tunggunya ini kapan? Tunggu setengah jam, tunggu 1 jam, atau tunggu 1 hari, tidak jadi dikerjakan apa-apa. Yang seringnya, tunggu dulu itu, akhirnya sampai besok tidak dikerjakan, ya. Ya kan? Nah, sekarang dikatakan, apakah engkau mengasihi aku, kata Tuhan. Tuhan minta sama orang tua kita. Papanya si Katrin, mamanya si Katrin. Papanya si Johannes, mamanya si Johannes. Papanya si Joshua dan mamanya Joshua. Semua nama anak-anak sekolah minggu HKBP Bandung dipanggil. Papanya dipanggil, mamanya dipanggil. Apakah engkau mengasihi aku? Katanya.
Orang tua kita mengatakan, ya Tuhan, aku mengasihi Engkau. Terus Tuhan mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Yang dikatakan domba-domba itu yang mana? Apakah kambing? Enggak lagi. Bukan. Tapi siapa? Anak-anak yang sudah dititipkan Tuhan sama orang tua kita. Kita sebagai anak dititip dititip Tuhan kepada orang tua. Maka pada saat Tuhan mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Dan maksudnya orang tua harus mendidik anaknya baik-baik. Nah, siapa di sini kalau anaknya, kalau kita ini sedang bermain, dimarahi, ngambek. Meremut aja gini dia di kamar. Dilakban mulutnya, nggak mau ngomong. Dipanggil makan. Cemberut aja gitu. Siapa yang mau seperti itu? Siapa yang pernah seperti itu? Tunjuk tangan. Ada yang malu-malu tunjuk tangan. Nggak perlu malu-malu. Jujur kepada Tuhan. Supaya kita merasakan, oh rupanya itu salah. Berarti besok aku nggak mau lagi seperti itu. Aku mau kalau dipanggil papaku, dipanggil mamaku, aku terus mengatakan, ya ma, aku ada di sini. Terus begitu. Tuhan minta, gembalakanlah domba-dombaku, katanya. Karena apa? Karena dikatakan gembalakan itu, arahkanlah anak-anakmu. Bimbinglah anak-anakmu. Buatlah anak-anakmu menjadi baik, menjadi benar, mampu melakukan pekerjaannya di rumah, mampu melakukan pekerjaannya di sekolah. Itu maksudnya Tuhan kepada orang tua. Maka orang tua sering mengajak kita kerja bersama-sama. Bermain bersama-sama. Iya kan? Siapa di sini kalau hanya kerja, hanya mamanya aja yang kerja. Anak-anaknya lihat-lihat aja. Atau dia pura-pura buka buku. Pura-pura ini. Pura-pura buka buku. Padahal dia tidak baca. Hanya karena mamanya lagi kerja, dia pura-pura buka buku. Supaya jangan disuruh kerja. Itu namanya pembohong. Kalau pembohong itu melanggar hukum Taurat yang keberapa? Ayo. Ke-8. Hah? Ke-8. Hukum Taurat yang ke-8? 8. Coba dulu dibilangin dulu. Apa itu hukum Taurat yang ke-8? Jangan berdusta, Pak. Jangan berkata dusta. Ya kan? Berarti kalau pura-pura membaca buku padahal orang tuanya ada lihatnya kerja, bukannya benar-benar dia belajar, itu membohongi. Pertama, dia bohongi dirinya sendiri. Kedua, dia bohongi orang tuanya. Dan yang paling luar biasa, dia bohongi Tuhan. Nah, sekarang Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa? Petrus, itu siapa Petrus? Ini orang tua kita sekarang, Petrus kecil ini. Papanya, mamanya, bahkan juga abangnya, kakaknya. Itu juga Petrus untuk siapa? Untuk kamu. Karena abang, kakak, orang tua itu membimbing kamu. Guru-guru juga gembala untuk mengajari kamu. Kalau PR-nya tidak dikerjakan, biasanya dikasih hadiah atau dikasih hukuman? Dikasih hukuman. Hukumannya apa? Biasanya ditambah lagi PR-nya. Sudah ada PR-nya tadi 3, ditambah lagi 2 lagi, makin banyak PR-nya. Oleh karena itu, sekarang kita harus janji. Ya, kita janji ya. Kita janji mau digembalakan Tuhan lewat orang tua, lewat guru, lewat kakak, lewat abang, lewat siapa saja yang mau mengajari kita. Ya, kita janji mau digembalakan. Oleh karena itu anak-anak, kita mau berjanji mengatakan, Tuhan, inilah aku, berikanlah bimbingan rohmu kepadaku untuk mampu digembalakan dengan baik, menjadi anak-anak yang baik. Itu janji kita. Ya, Tuhan memberkati kita, sehingga firman-Nya sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan kita sekarang, untuk membekali kita nanti pada masa-masa yang akan datang. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang sudah Engkau perdengarkan bagi kami. Kami Engkau persiapkan menjadi anak-anak yang berguna nantinya.
Anak-anak yang sungguh-sungguh mau mempraktekkan kehidupan jujur kepadamu dan juga jujur kepada setiap orang, serta membekali kami untuk mau dibimbing hari ini, kemudian kami akan menjadi orang yang berguna esok hari. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan bagi kami. Inilah kami anak-anak gembala-Mu, biarlah Roh Kudus Tuhan yang selalu membimbing kami. Ajar dan arahkan kami dalam kasih-Mu, karena kami sungguh-sungguh hendak menjadi beribadah kepadamu dalam setiap hal. Baik pendidikan di sekolah, pendidikan jarak jauh sekarang, maupun kegiatan kami di rumah, kami mau melakukan itu menjadi persembahan bagimu. Terpuji namamu, ya Allah Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita kembali puji Tuhan lewat buku, lewat nyanyian Pasu-pasu Hami, oh Tuhan, dan kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik kita mau ucapkan terima kasih dulu ya sama Amang. Yuk seperti biasa yuk. Kita siapkan dulu jempol kita lap dulu yuk. Kita lap dulu jempolnya, dua-duanya. Terus kita kasih jempol buat Amang. Bilang terima kasih Amang gitu ya. Sama-sama 1, 2, 3. Terima kasih Amang. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Iya, aduh terima kasih adik-adik. Terima kasih. Nah adik-adik, sebelum kita kumpulkan persembahan kita, kakak mau bilang ke adik-adik, kalau persembahannya masih dititip sama mama papanya dulu ya. Nanti kasih tahu ke mamanya, ke papanya untuk persembahannya supaya ditransfer ke rekening gereja. Nanti kasih keterangan atas nama sekolah minggu gitu ya adik-adik ya. Oke, Kak kita mau nyanyi dulu lagu yang selanjutnya Kak. Lagu selanjutnya itu apa ya Kak? Pasu-pasu Hami, oh Tuhan. Pasu-pasu Hami, oh Tuhan. Pasu-pasu Hami, oh Tuhan. Adik-adik boleh sambil berdiri, manuver juga boleh yuk. Ayo dek, berdiri dek. Pasu-pasu. Pasu-pasu Hami, oh Tuhan, sayu sehunda memi, say ampe hontangan mi Tuhan, lewon tuang gogomi, di Portibion dan maaf Tuhan, habaran nilas miroha, tuna marsaki, tuna danggoli, gabe pangapuli. Pasu-pasu Hami, oh Tuhan, sayu sehunda memi, say ape hontangan mi Tuhan, leon tua gogomi, di Portibion dan maaf Tuhan, monang marah hondosa, di Borgogomi, kalu musuhi, si bolis pangagohi. Pasu-pasu Hami, oh Tuhan, sayu sehunda memi, say ape hontangan mi Tuhan, leon tua gogomi. Baik anak-anak, kita dengan sikap untuk berdoa, kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang berada di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Dan di sini kami menyampaikan persembahan kami
Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sekarang Kau punya punya kerajaan kerajaan dan kekuasaan dan Tuhan sampai selama-lamanya. amin. Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Oke, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu Alma. Selamat hari Minggu Alma. Selamat hari Minggu Dek. Selamat hari Minggu kakak-kakak. Selamat hari Minggu juga kakak-kakak. Nah adik-adik, hari ini kita ada perayaan ulang tahun seperti biasa. Nah buat adik-adik yang berulang tahun hari ini ada siapa? Masih dibutuh. Halo Mo. Oke ya Mang. Iya terima kasih ya Mang. Nah adik-adik yang untuk yang berulang tahun ya Kak ya. Siapa aja Kak? Nah adik-adik jangan pergi dulu ya. Adik-adik ya, karena kita akan merayakan ulang tahun teman-teman yang berulang tahun pada bulan April. Nah, kakak akan menyebutkan nama adik-adik yang berulang tahun pada bulan April. Pertama, dari kelas Musa, ada Daniel Martinus Panjaitan, Jonathan Huta Barat, dan Gamaliel Simarmata. Lalu di kelas Ruth, ada Nathan Nahampun, Lionel Lubis, Keisha Panjaitan, dan Shalom Sitorus. Di kelas Salomo, ada Immanuel Sinaga, Christian Sibarani, dan Josephine Abelia Lumban Tobing. Terakhir di kelas Simon, ada Benaniah Simarmata, dan ada Ken Michael Sitanggang. Oke, buat adik-adik yang ulang tahun, kakak mau undang adik-adik untuk berdiri. Yang berulang tahun boleh berdiri ya adik-adik ya. Kita mau rayakan. Mereka gak ada. Kita mau rayakan Tahun. selamat ulang tahun. Aku gak ada. Kita mau merayakan ulang tahun teman-teman kita dan ulang tahun kita yang berulang tahun pada bulan April. Kenapa nggak ada? Kenapa aku nggak ada? Kan ulang tahun. Kenapa aku nggak ada? Adik-adik yang namanya belum disebut tapi berulang tahun, mohon maaf ya, boleh berdiri yuk. Yang ulang tahun untuk April mungkin datanya belum sampai ya ke kakak-kakaknya atau ada kesalahan. Boleh berdiri yang belum dipanggil juga, nggak apa-apa. Adik-adik yang tadi namanya nggak kakak panggil, tolong berdiri, mungkin datanya belum masuk ke kakak-kakak. Ya, buat adik-adik yang namanya belum ada kakak panggilkan juga boleh berdiri loh. Enggak yang dipanggil aja, siapa tahu ada yang datanya belum masuk ke kakak-kakak guru sekolah minggunya ya. Boleh silakan berdiri juga yuk. Kita mau merayakan ulang tahun teman-teman kita. Kita mau bernyanyi Kak. Kita mau bernyanyi selamat ulang tahun. Kita mau bernyanyi selamat ulang tahun. Oke, 1, 2, 3 ya. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Sehat sentosa. Oke. Nah, adik-adik nyalakan dulu lilinnya, Kak.
Mau sekali lagi. Adik-adik, selain adik-adik sekolah minggu, juga siapa tahu ada yang berulang tahun, papa, mama, opu, kakak, abang. Karena kan kita keluarga sekolah minggu. Juga kami undang untuk bangkit berdiri. Walaupun tidak ada musik, kita tetap semangat dan meriah ya. Mari kita nyanyikan selamat ulang tahun sekali lagi ya Kak ya. Ya, selamat. Ayo adik-adik ikut. Satu, yang di rumah ikut ya. Tangan 1, 2, 3 ya. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur nyatakan doa. Selamat sejahtera sehat sentosa. Selamat panjang umur. Happy birthday. Happy birthday sekali lagi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Panjang umurnya. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya. Mulia, serta mulia. Sekali lagi. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, serta mulia, serta mulia, serta mulia. Sekarang kita mau tiup-tiup lilinnya, tapi nanti tiup 1, 2, 3 kita tiup bersama-sama ya. Juga adik-adik mama papa yang ada di rumah. Adik lebih dekat. 1, 2, 3. Tiup lilinnya, tiup lilinnya. Oke, sekali lagi ya. Tiup 1, 2, 3 ya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga. Hitung ya Kak. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun. Selamat adik-adik yang di bulan April juga papa opung atau siapapun. Selamat ulang tahun ya. Selalu. Oke adik-adik, sampai di sini pertemuan kita, ibadah kita sekolah minggu. Sampai bertemu di ibadah bulan Juni. Wow, udah Juni ya. Iya, adik-adik nanti akan diinfokan kepada orang tua masing-masing untuk penjemputan hadiah, piala dan ya sebagainya. Ya. Sampai bertemu bulan depan. Bye bye. Selamat hari Minggu. Bye bye. Selamat hari Minggu. Ayo kakak-kakak kita ke depan. Terima kasih Abang dan Inang yang sudah mendampingi. Nah, ke depannya. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bye bye. Sampai bertemu bulan Juni. Bye. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ada kayak gitu. Nggak live kita udah bilang sama mama live nak. Belum mau.
Kita ngapain sih?